Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ibu Mi di pelajaran PAI dan BP. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat. Di dalam hadis tentang kebersihan, yaitu diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-tahuru syatrul iman. Artinya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dan pepatah atau mahfuzat sering kita mendengar bahwa an-nazafatu minal iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, di dalam kandungan hadis tadi, hadis riwayat Muslim, Islam mengajarkan kebersihan karena orang Islam harus bisa menjaga kebersihan, karena sebelum sholat kita harus membersihkan diri. Tanpa adanya kebersihan, sholat kita sehari-hari dalam 5 waktu itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena penting sekali kebersihan lingkungan, kebersihan tempat sholat kita, dan pakaian dan lain sebagainya harus bersih dari noda-noda dan najis. Allah hanya menerima ibadah sholat orang yang bersih. La yamassu. Jadi Allah hanya menerima ibadah sholat orang yang bersih. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang terbiasa hidup bersih. Nah, lihat di halaman 33 materi pembelajaran kali ini, yaitu pada materi kali ini adalah bersih dan sehat. Islam mengajarkan tentang kebersihan. Orang mukmin yang bersih akan sehat dan kuat. Orang mukmin yang bersih lebih dicintai Allah. Ayo bersihkan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar kita. Jadi kita itu harus mengajarkan kebersihan di dalam hidup kita, mulai dari badan, anggota tubuh kita, pakaian, lingkungan, tempat sholat, kebersihan rumah, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kebersihan badan. Setiap hari badan harus dibersihkan. Kita harus mandi minimal 2 kali sehari, mandi memakai sabun mandi dan air bersih. Gunakan handuk untuk mengeringkan badan, jagalah kebersihan anggota badan seperti gigi, rambut, dan kuku. Nah, itu adalah kebersihan badan. Bagaimana untuk kebersihan pakaian? Yaitu dengan baju yang kotor harus dicuci. Mencuci baju menggunakan deterjen dan air bersih. Jemurlah pakaian supaya kering. Setelah kering, pakaian disetrika, dilipat atau digantung dalam lemari pakaian. Pakaian yang bersih, nyaman dipakai. Kebersihan pakaian juga nomor 1, karena dari cuci tersebut kita harus menggunakan air yang bersih tanpa najis dan juga menggunakan deterjen. Ya, ini adalah salah satu kunci kebersihan pakaian. Yang ketiga atau yang C, kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah yang bersih, nyaman bagi penghuninya. Kamar tidur dirapikan, bak mandi sering dikuras, sampah dibuang di tempat sampah, lantai rumah harus selalu disapu dan dipel. Halaman juga harus disapu agar tidak dijadikan sarang binatang berbahaya. Itu adalah kebersihan rumah. Kalian, anak-anak yang soleh dan soleha, jaga kebersihan rumah kalian dengan cara tadi ya, yaitu kamar tidur dirapikan, bak mandi sering dikuras, sampah dibuang di tempat sampah, lantai rumah harus selalu disapu dan dipel, halaman juga harus disapu
agar tidak dijadikan sarang binatang berbahaya. Dan yang kedua adalah peduli lingkungan. Selain kita menjaga kebersihan dan bersih dan sehat pakaian kita, badan kita, lingkungan rumah kita juga harus peduli lingkungan. Karena kalau kita tidak peduli lingkungan atau ekosistem yang lainnya akan punah kalau kita tidak menjaga dengan baik. Karena Allah menciptakan alam semesta untuk keperluan dan dikelola oleh manusia. Kita harus mencintai alam ini dengan baik karena kita harus menjaga dan melihara lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga keindahan tempat tinggal kita. Kita harus peduli terhadap lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah menciptakan alam untuk kita. Itulah anak-anak cara untuk peduli lingkungan, yaitu dengan cara jangan membuang sampah sembarangan ya, tetapi harus membuang sampah di tempatnya, yaitu di tempat sampah, jangan di sembarang tempat karena nanti memicu banjir, tanah longsor dan sebagainya dan penyakit-penyakit lainnya. Apalagi sekarang musim yaitu masih ada corona COVID-19, maka jagalah kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan sebelum makan harus mencuci tangan dulu ya, karena itu adalah nomor 1. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker apabila berada di luar rumah. Seperti itu. Dan Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu membersihkan diri dan juga terbiasa berolahraga. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berolahraga agar kita tetap sehat. Karena kita harus senang menjadi anak yang sehat dan kuat. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah suri teladan bagi kita. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sehat dan kuat. Beliau memberi teladan kepada kita agar tubuh sehat dan kuat. Beliau makan saat perut terasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu adalah bagaimana cara hidup sehat ala Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum makan, jangan lupa beliau itu selalu mencuci tangan dahulu, yaitu membaca basmalah dan berdoa. Beliau terbiasa duduk ketika makan dan minum. Selesai makan, beliau berdoa kepada Allah. Nah, ini adalah cara untuk hidup sehat agar tubuh sehat dan kuat ala Nabi Muhammad SAW. Ikuti dengan baik ya nak. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, membaca basmalah dan berdoa dan duduk. Dan ketika makan harus makan dan minum harus berduduk. Selesai makan juga harus berdoa kepada Allah. Nah, doanya ini sebelum makan sebaiknya kita mencuci tangan ya dan membaca basmalah dengan membaca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, karena nanti kalau kita tidak membaca basmalah, setan akan mengganggu kita makan. Serem ya, makanya jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian berdoa. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rezeki darimu dan selamatkan kami dari siksa neraka. Makan menggunakan tangan kanan ya nak, dan makan secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Karena selesai makan kita harus berdoa juga sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahillazi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami orang-orang muslim. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Kita harus selalu hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan dan mengikuti cara-cara kesehatan dari Rasulullah SAW. Dan tugas hari ini yaitu kalian menghafal doa sebelum makan, ya, dan doa sesudah makan. Ya, di voice note saja. Boleh di voice note saja ya. Untuk tugasnya yaitu mengirimkan voice note, hafalan, doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Ya, terima kasih anak-anakku. Semangat belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka lagi di sekolah. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.